Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Surya Aksuna Surahman, NIM 2019 1011 0311 407. Saya mahasiswa angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta, NIM 316. Tindak pidana pencurian. Pencurian dari segi bahasa atau etimologi, pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe dan akhiran an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian dalam kamus hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata curi adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti pencurian, proses, cara, perbuatan, kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas hak harta benda milik orang. Dalam buku 2 KUHP telah dirumuskan secara sempurna. Artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur objektif maupun unsur-unsur subjektif. Unsur objektif dapat berupa unsur perbuatan material dan unsur-unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai objek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subjektif dapat berupa unsur kesalahan, unsur melawan hukum. Pengertian pencurian menurut pasal 362 KUHP yaitu barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp900. Unsur-unsur pencurian. Unsur objektif. 1. Unsur perbuatan mengambil. Kedua, unsur benda. Yang ketiga, unsur sebagai maupun seluruh milik. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Yang kedua, unsur-unsur subjektif. Yang pertama ada maksud untuk memiliki, dan kedua melawan hukum. Kategori tindak pidana pencurian. 1. Pencurian biasa. Pasal 362 KUHP. Pencurian biasa terdapat di dalam undang-undang pidana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya 5 tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp9.000. Dari pengertian pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut. 1. Tindakan yang dilakukan adalah mengambil. Mengambil untuk dikuasainya. Maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada pergerakan tangan dan jari-jarinya. Memegang barang dan mengalihkan ke lain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri. Yang kedua, yang diambil adalah barang. Yang dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendakan mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa ia akan mengambil itu tiada nilai ekonomisnya. Yang ketiga, status barang itu sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain. Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Misalnya 2 orang milik barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimilikinya sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini. Yang keempat, tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum atau melawan hak. Maksudnya memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Pencurian dengan pemberatan. Dinamakan juga pencurian dikualifikasi, dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa.
sesuai dengan pasal 363 KUHP, maka berbunyi sebagai berikut. 1. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Seperti pencurian ternak, pencurian dengan pemberatan ini dalam doktrin sering disebut dengan kvalifiserede destal atau pencurian dengan kualifikasi, yang telah diatur oleh Undang-Undang Pasal 363 KUHP, yaitu pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan untuk kondisi-kondisi tertentu. Seperti pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada di rumah, dilakukan 2 orang atau lebih dengan bekerja sama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya. Ketiga, pencurian ringan. Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari 250.000. Yang penting diperhatikan ada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari 250.000 rupiah, namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam pasal 364 KUHP yang berbunyi, perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 nomor 5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari 250.000 rupiah, dipidana karena pencurian ringan dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya 900 rupiah. Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian ringan, hukuman penjara juga dibanding jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan dan denda sebanyak 9.000 rupiah. Pencurian dengan kekerasan, sesuai dengan pasal 365 KUHP, maka berbunyi adalah sebagai berikut. A. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tempatnya. B. Dipidana penjara selama-lamanya 12 tahun dijatuhkan ke 1 jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalanan umum, atau di dalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan. Kedua, jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. Ketiga, jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Keempat, jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat. C. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati. Yang D. Dipidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih, dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3. Tindak pidana penggelapan. Penggelapan menurut pasal 372 KUHP, tindak pidana penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 900 rupiah. Tindak pidana penggelapan verduistering dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 372 KUHP, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Unsur subjektif dengan sengaja. Unsur objektifnya, barang siapa menguasai secara melawan hukum suatu benda, bagian atau seluruh berada pada bukan karena kejahatan. Jenis-jenis tindakan pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam buku 2 bab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul Penggelapan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal, yaitu 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP yang isinya
Yang pertama pasal 372, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Pasal 373, perbuatan yang diterangkan pada pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp250 diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Pasal 374, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pasal 375, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan atau yang dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurusan lembaga sosial atau yayasan terhadap barang suatu yang dikuasainya. Selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Pasal 376, ketentuan pasal 376 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini. Pasal 377, dalam hal pemindahan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, pasal 374, dan pasal 375, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan pasal 35 KUHP nomor 1-4, yaitu yang pertama, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu. Yang kedua, hak memasuki angkatan bersenjata. Ketiga, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Yang keempat, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan. Hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas atau orang yang bukan anaknya sendiri. Penadahan dapat kita temukan dasar hukumnya dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang berbunyi dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 900. Dihukum karena sebagai sekongkol barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan. Terkait pasal di atas, R. Susilo menjelaskan dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa yang dinamakan sekongkol atau biasa disebut pula tadah itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini. Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas 2 bagian, membeli, menyewa. Tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Menjual, menukarkan, menggadaikan, dan lain sebagainya dengan maksud hendak mendapat untung, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Yang ketiga, elemen penting pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa
barang itu asal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dan kejahatan apa, pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain. Akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangkanya, mengira, mencurigai bahwa barang itu bukan barang tenang. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu. Misalnya, dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi, yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dan lain-lain. Jadi, jika barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara beli yang tidak wajar, dan dilihat bahwa harga dari barang tersebut juga jauh dari harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika orang tersebut tetap membeli barang tersebut, maka si pembeli dapat dianggap melakukan tindak pidana penadahan. Tindak pidana pemalsuan. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal, objek yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar. Satu, kebenaran, kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan. Kedua, ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau keterlibatan masyarakat. Macam-macam bentuk kejahatannya itu, yang pertama, sumpah palsu. Sumpah palsu diatur dalam pasal 242 KUHP. Keterangan di bawah sumpah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan berarti bahwa seorang mengucapkan keterangan di muka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar. Apabila diberikan oleh seorang wakil, maka wakil itu harus diberi kuasa khusus. Artinya, dalam surat kuasa harus disebut dengan jelas isi keterangan yang akan diucapkan oleh wakil itu. Yang kedua, pemalsuan uang. Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas negara, dan kertas bank dalam pasal 244 yang mengancam dengan hukuman berat yang maksimum 15 tahun penjara barang siapa memberikan secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas negara atau uang kertas barik dengan tujuan untuk mengedarkan atau untuk menyuruh menyebarkan dengan uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat tindak pidana ini. Pasal-pasalnya yaitu merusak uang logam. Dalam KUHP pasal 246 diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Barang siapa mengurangi harga uang logam dengan tujuan untuk mengedarkan atau untuk menyuruh mengedarkan setelah harganya kurang. Yang kedua, mengedarkan uang logam yang rusak diatur dalam KUHP pasal 247, diancam hukuman sama dengan pasal 246. Pasal 249 dikenakan bagi pelaku yang menerima uang palsu dan tidak mengetahui tentang kepalsuan uang itu, dan kemudian mengetahui tentang kepalsuan tetapi mengedarkan, dihukum hanya maksimum penjara 4 bulan karena tidak ada unsur dari pasal 245 dan 247. Yang keempat, membuat atau menyimpan barang-barang atau alat-alat memalsukan uang, diancam pasal 250 dengan hukuman 6 tahun penjara
apabila diketahui alat tersebut digunakan untuk meniru, memalsukan, atau mengurangi harga nilai uang. Yang ketiga itu pemalsuan materai. Materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh UU menjadi suatu surat yang sah. Artinya tanpa materai berbagai surat keterangan misalnya surat kuasa tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Tindak pidana pemerasan dan ancaman. Pengertian pemerasan. Pemerasan atau cantek merupakan istilah dalam hukum pidana untuk pemerasan atau pemfitnahan. Cantek diartikan sebagai memeras dengan memaksa orang menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman, antara lain membuka rahasia yang dapat memburukan namanya di muka umum. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP diatur pada bab ke-22 pasal 368 sampai dengan pasal 371. Dalam KUHP, tindak pidana pemerasan ada yang dilakukan dengan ancaman kekerasan atau ancaman pencemaran nama baik. Pemerasan dalam KUHP diartikan sebagai perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau bahkan ancaman pencemaran nama baik terhadap seseorang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, agar orang tersebut memberikan barang miliknya atau juga agar menghapuskan piutang. Perbuatan pemerasan dengan ancaman kekerasan tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat 1 KUHP diancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Sedangkan pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Pencemaran nama baik sendiri bisa dilihat kembali ketentuan pasal 310 KUHP. Pengancaman menurut KUHP, pasal 368. 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kedua, ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan itu. Unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan pasal 368 KUHP, unsur-unsur dalam ketentuan ayat 1 pasal 368 KUHP, unsur objektif yang meliputi unsur-unsur memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, supaya memberi hutang untuk menghapus piutang. Unsur-unsur subjektifnya yang meliputi unsur-unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pasal 369. Barang siapa dengan sengaja maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang kedua, kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Unsur-unsur objektif yang meliputi unsur-unsur memaksa orang lain dengan ancaman pencemaran nama baik lisan maupun tulisan atau ancaman yang membuka rahasia, supaya memberi hutang, menghapus piutang. Unsur subjektifnya yang itu meliputi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Tindak pidana pengerusakan dan penghancuran. Menurut KBBI, pengerusakan tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata rusak berarti sudah tidak sempurna, baik utuh, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengerusakan bisa berarti proses, cara dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna, baik utuh lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengerusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan. Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi. Selain itu, barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat. Dengan terjadinya pengerusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Pengerusakan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan. Pengerusakan terdapat dalam buku 2 KUHP. Dapat dilihat dalam bab kelima tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, yaitu pasal 170, dan bab ke-27 tentang menghancurkan atau merusak barang yang dimulai dari pasal 406 sampai dengan pasal 412 KUHP. Pengerusakan dalam pasal 170
KUHP yaitu sebagai berikut. 1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan, sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP. Hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut hukum pidana, khususnya penerapan Pasal 406 Ayat 1 KUHP Indonesia. Ditetapkan bahwa 1. Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Kedua, hukuman serupa ini dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja melawan hukum membunuh, merusak, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi, atau menghilangkan binatang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Bagi pelaku pengerusakan barang tersebut menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP yang mengancam terdakwa dengan ancaman hukum 2 atau 8 tahun bulan penjara. Pasal 406 ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku pengerusakan barang yang melakukan kejahatan.